Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara sosialisasi PDS Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ibu-ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sosialisasi PDS selama pandemi yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa Fahidah. Sebelum Ibu Lisa Fahidah menjalankan sosialisasi PDS selama pandemi, saya akan membacakan biodata beliau. Nama Lisa Fahidah, alamat selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lisa Fahidah untuk memberikan sosialisasi tempat yang waktu saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi Ibu semuanya ya. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan di TKI Gabah Kudus untuk menyampaikan sosialisasi kegiatan belajar di masa pandemi ini nggih. Nah, pasti ibu-ibu selalu bertanya, kenapa dan kapan anak-anak kita bisa sekolah ya Bu ya. Biasa kalau waktu tahun ajaran baru kan anak-anak kalau yang murid baru itu kan suka ya Bu ya, punya semangat untuk ke sekolah. Tapi karena masa pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk bersekolah dulu. Karena juga pemerintah juga sudah memberi aturan bahwa apalagi di TK ini kegiatannya itu nanti kalau nggak salah waktu Januari Bu. Jadwalnya sesuai SKP pemerintah itu kan dibutuhkan. Yang SMP, SMA aja belum bisa masuk apalagi anak-anak kecil. Kenapa Pak anak kecil kok nggak boleh ya Bu? Karena Pak anak kecil itu sosialisasinya cukup tinggi. Ya. Dia nggak bisa sendiri-sendiri. Saya selalu bergerombol. Misalkan bawa jajan aja, tahu temannya bawa jajan enak, aku kok nggak punya, dikasih ya, oke saya kasih kan gitu ya Bu. Selalu dekatan ya. Karena masa pandemi ini itulah yang dikhawatirkan. Karena apa? Virus corona itu tidak kelihatan Bu. Ya. Bentuknya tidak tahu, bagaimana rupa virus itu juga nggak tahu ya. Kita lalu berjaga dan jaga jarak dan berhati-hati memakai masker. Nah, untuk pembelajaran harus gimana Bu? Anak-anak harus di rumah terus. Bapak kadang kan ibunya sudah kerja, bapaknya sudah kerja. Nah ini gimana tuh teman-teman kita yang masih kecil-kecil itu gimana? Nah di aturan pemerintah itu Bu, untuk pembelajaran itu ada yang disebut dengan daring, ya, belajar dari rumah. Ada juga yang disebut dengan luring. Ada juga yang kombinasi di antara daring dan luring. Nah, untuk daring ini ya memang nomor satu ya Bu, yang kita butuhkan itu memang HP. Ya, HP. HP tidak HP yang dulu yang cukup hanya telepon dan SMS ya, tapi HP-nya memang ini Bu. Karena apa? Disinilah nanti kita bisa sarana kita dengan pembelajaran itu. Tapi memang HP itu kadang membawa negatifnya. Karena biasanya kalau anak kecil ya umur 2 tahun aja kalau nangis dikasih HP itu diem. Karena apa? Karena dia selalu game. Jadi untuk yang utama itu game. Nah, kita sebagai orang tua kalau pembelajarannya memang daring Bu, kita memang harus ada kerjasama dengan orang tua, dengan dinas sekolahnya juga harus diberi kerjasama dalam hal ini mensiasati gawe atau apa ya HP ya. Karena jangan sampai sinaunya gawe HP karena punya uang ya, tak tukokno si SD tukokno, si SMP diberikan, SMA diberikan tanpa kontrol orang tua. Jangan kasihan nanti anak-anak kita. Kita harus bisa mengontrolnya. Ya, meskipun TK Bu, biasanya main game dulu Bu, main game kalau
kita sih tetap ada waktunya. Jangan sampai kita biarkan. Kalau di TK, oke lah. Kalau sudah lihat videonya Bu Guru, misalkan waktu itu Bu Gurunya mau siaran kasih pembelajaran apa gitu ya Bu ya, kita kasih lihat anak-anak nanti kan senang. Oh ada Bu Guruku kok di sekolahan. Nah nanti biar dia semangat. Dari pihak sekolah pun gitu, jangan lewat WA toh ya Bu ya nanti ya. Yang kalau WA kan yang baca hanya orang tua. Dia loh dia itu WA Bu Guru, itu terus gini. Nah anak nggak semangat Bu. Tapi beda kalau itu gurunya on, siaran langsung. Lagi teman-teman, disapa di rumah, semangat lagi ya. Ini Bu Guru mau ngasih pembelajaran hari ini loh. Pembelajaran ini. Insya Allah teman-teman semangat. Nah, itu intinya itu. Kalau nanti teman-teman kita semangat belajar, kok aku ketemu sama Bu Guru ya Bu ya. Kita kasih lihat videonya ini loh, dia Bu Guru. Kan bisa telepon, bisa ngebukus dan apa itu bisa mengobati anak. Aku kok nggak sekolah ya Bu ya, kok di sini terus, di rumah terus. Nah, nanti bisa kita setiap kegiatan usahakan dari pihak sekolah nanti bisa memberikan video-video yang begitu menarik. Jangan sampai WA saja, nanti pasti tidak akan menarik. Nah, yang kedua itu nanti luring itu nanti ada kegiatan ya orang tua yang datang ke sekolah mengambil tugasnya untuk 1 minggu misalkan pembelajaran apa. Kalau sudah diberi kebebasan kepada anakku, ya dari pihak sekolah ya guru jangan sampai diforsir, Dek, dino iki kudune 3 kegiatan harus selesai. Apalagi ibunya sudah sampai ya Bu ya. Aduh langsung, ayo Dek, cepet Dek, ibu selesai, ame masak ame ini. Nah, nanti kasihan teman-teman kecil kita Bu. Nanti kita kasih aja, misalkan dia mau belajar mana dulu. Kalau anaknya semangat, monggo kita pacu, kita motivasi. Tapi kalau adanya sudah sampai, oh Bu ya, ibunya bilang Bu, hari ini belum selesai semua karena itu anaknya baru males, sudah capek dan biasanya luring itu kan dikumpulkan 1 minggu sekali ya. Nah itu pun jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan aja yang diambilkan dari bahan-bahan yang dari rumah. Misalkan nanti bahannya agak sulit disediakan dari lembaganya, biar orang tua tuh tidak merasa terbebani. Aku seminau nih, izin boleh no bahan iki, izin tugas iki, kasihan orang tua ya Bu ya. Nanti saya mohon dari pihak kalau membuat program BDM atau tutoring yang memudahkan dari pihak orang tua. Mungkin itu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan saya persilakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang mau tanya, ya Bu, saya mau tanya. Ya silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Indah, saya wali murid dari Mas Dedi, kelompok A3. Ini Bu, anak saya kalau di rumah itu nggak mau belajar Bu. Gimana ya? Katanya tuh bosen, katanya mamanya galak. Dan saya juga memang apa ya Bu, waktu saya memang sedikit buat anak, soalnya saya kerja itu sampai sore, ada jam 5 sampai setengah 6 itu. Terus kalau kita kan, saya belajar sama anak itu kan misalnya ya Ismail, anak mungkin sudah capek soalnya dia sudah main. Dan itu gimana solusinya ya Bu, biar anak itu belajarnya nyaman sama mamanya gitu. Katanya kalau mama itu galak Ya gitu. seperti gurunya ya Bu ya. Dan kita sama Iya. guru ya. Gurunya TK selalu tersenyum ya Bu ya. Ya, terima kasih Ya. Bu. Ya. Sebelum saya menjawab ya, kalau mungkin dari pihak lembaganya gimana Bu untuk pembelajaran dari apa luring itu? Monggo saya persilakan kepada pihak lembaga dulu. Sebelumnya terima kasih ya Bu karena sudah memberikan pertanyaan kepada kami selaku lembaga. Sebelumnya begini Bu, makanya kami datangkan narasumber Ya. agar orang tua anak itu jelas ya, karena kita memang sekarang musim pandemi. Adapun untuk pertanyaan yang panjenengan ajukan tadi, ibunya sudah capek kerja, pulang sampai malam, sampai rumah anaknya sudah tidak punya semangat untuk belajar karena sudah capek seharian. Ini Bu, dalam pembelajaran daring itu tidak semua kegiatan harus diselesaikan hari itu juga, bisa dikerjakan besok.
Seandainya hari itu anaknya tidak mau mengerjakan, kita tidak tahu alasannya. Mungkin salah satunya karena capek tadi ya, atau mungkin karena tidak semangat. Oke, bagaimana seandainya ibu kasih caranya untuk menyemangati anak, untuk memotivasi anak agar dia mau saja mengerjakan satu kegiatan untuk hari itu. Misalnya minta maaf kalau diberikan apa misalnya, agar anaknya mau mengerjakan kegiatan hari itu. Cobalah ibu bersiasati seperti itu. Seandainya anaknya toh masih tidak mau karena alasan capek, mohon maaf tolong jangan dipaksa, karena untuk PAUD itu karena sekarang baru musim pandemi, untuk penuntasan kurikulum memang tidak ada Bu. Jadi dari pihak lembaga tidak pernah menuntut anak untuk mengerjakan kegiatan pada saat hari itu, apalagi menyelesaikan semua kegiatan pada hari itu. Jadi mungkin awal-awal tidak mau Bu, karena mungkin setiap harinya dia selalu berinteraksi dengan gurunya, dia selalu bermanja-manja dengan gurunya, ya. Apalagi yang seperti panjenengan bilang tadi, ibunya galak, kalau di sekolah gurunya tidak galak. Mungkin itu salah satu penyebab anaknya kenapa kok tidak mau mengerjakan. Nek aku ra iso kan ibuku galak, ya aku malah mau. Nah, coba kita lebih halus lagi, kita lebih lunak lagi terhadap anak kita. Kiranya itu dulu itu saja ya Bu. Mungkin nanti bisa dicoba. Siapa tahu anaknya nanti sudah mau berubah, bisa mengerjakan pelan-pelan saja Bu. Jangan dipaksa, kasihan karena baru anak TK. Apalagi ini baru pertama kali mereka mengalami pembelajaran daring dari rumah ya. Mungkin memang tidak menarik bagi anak, tapi apa yang bisa kita lakukan kita kan memang harus taat dan patuh pada peraturan pemerintah. Jadi untuk sementara itu yang bisa kami kasih solusinya. Mudah-mudahan nanti anaknya mau melaksanakan atau mengerjakan kegiatan. Atau begini saja Bu, ketika anaknya tidak mau mengerjakan, jenengan bisa menghubungi wali kelas agar wali kelasnya itu mau merayu anak tersebut agar dia mau mengerjakan kegiatan pada hari itu. Manten Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya bisa menambah ya Bu. Di rumah ada mainan anak-anak Bu. Iya, ada Bu. Nah, kalau dia memang baru jenuh-jenuhnya atau capek, kita ambilkan mainan. Yuk main dulu sebentar sama ibu. Ini. Kalau sudah capek, nah kalau sudah main sekarang ganti belajar ya Dik. Nanti kan ditanya Bu Guru untuk pembelajarannya, biar dikasih nilai bintang, pokoknya kita kasih motivasi gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Monggo ibu-ibu yang mau tanya lagi. Ya. Nama saya Susiatini, anak dari Satya. Saya ini mau bertanya, minta maaf ya Bu. Oh iya. Nah, ini kan belajarnya kan lewat daring. Ini kebutuhan saya kan banyak. Nah, misalnya nggak punya uang untuk beli kuota gimana? Ini minta maaf sekali. Iya, Terus saja. Terima kasih. Ini pertanyaan yang membingungkan ya bagi lembaga, apalagi bagi kepala sekolahnya. Gini ya Bu, memang untuk pembelajaran daring mau tidak mau kita tidak bisa lepas dari yang namanya kuota karena untuk bisa mengirim tugas kita harus punya HP dan juga kuota. Punya HP tidak ada kuota, tidak ada fungsinya gitu. Nah, selama musim pandemi, insya Allah ya Bu, biasanya dari pemerintah memang ada anggaran, dari GUP memang ada anggaran untuk membeli pulsa atau untuk membeli kuota untuk menunjang pembelajaran daring itu. Tapi sekali lagi kami tidak menjanjikan, apakah nanti akan ada bantuan seperti itu di saat-saat masih pandemi seperti ini. Kita berdoa saja, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga pembelajaran bisa normal kembali dan panjenengan juga tidak bingung, tidak pusing memikirkan untuk beli kuota, untuk mengirim tugas dan lain sebagainya. Itu yang bisa kami